Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu barisan bilangan, yang merupakan lanjutan dari barisan bilangan pada pertemuan Ibu yang kedua. Di sini akan Ibu khususkan, yaitu barisan bilangan aritmetika bertingkat 2. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi pengertian barisan bilangan aritmetika bertingkat 2. 2. Menggeneralisasi barisan bilangan bertingkat 2 menjadi suatu persamaan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan bilangan. Pertama, A. Pengertian barisan aritmetika bertingkat 2. Perhatikan pada barisan 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Beda dari dua suku yang berurutan itu adalah tidak sama, yakni 2, 3, 4, dan seterusnya. Namun, apabila beda-beda tersebut dijadikan barisan bilangan, ditemukan beda yang tetap, yakni 1. Mudahnya dapat ditulis sebagai berikut. Barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15. Kita lihat di sini, 3 dikurang 1 adalah 2, 6 dikurang 3 adalah 3, 10 dikurang 6 adalah 4, 15 dikurang 10 adalah 5. Nah, ini bedanya tidak sama anak-anak ya pada baris pertama. Nah, di sini akan kita bedakan kembali pada baris keduanya. 3 dikurang 2 adalah 1, 4 dikurang 3 adalah 1, 5 dikurang 4 adalah 1. Nah, di sini kita lihat bahwa bedanya menjadi sama, yaitu 1. Selanjutnya, dengan demikian, pengertian barisan aritmetika bertingkat 2 adalah barisan bilangan yang tidak memiliki beda yang tetap. Akan tetapi, jika beda tersebut dijadikan barisan bilangan, akan ditemukan beda yang tetap. Perhatikan, cara untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmetika bertingkat 2. 1. Dengan menentukan rumus UN terlebih dahulu. Tentukan U20 dari barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Perhatikan, barisan aritmetika berderajat 2 selalu memiliki rumus umum UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Perhatikan rumusnya anak-anak ya, tolong dipahami. Berdasarkan rumus umum tersebut, dapat diketahui bahwa kita masukkan nilai U1, berarti nilai N-nya adalah 1, maka A dikali N kuadrat, maka A dikali 1 kuadrat, ditambah B dikali N, berarti N-nya 1, B dikali 1, ditambah C, maka menjadi A plus B plus C. Ini untuk U1. Sekarang kita substitusikan nilai yang U2, berarti N-nya 2 anak-anak ya, maka menjadi A dikali 2 pangkat 2, ditambah B dikali 2, ditambah C, sama dengan 2 pangkat 2 berapa anak-anak? 4, maka 4A ditambah 2B ditambah C. Selanjutnya, U3, berarti kita masukkan nilai N3. A sama dengan A dikali 3 pangkat 2 ditambah B dikali 3 ditambah C, sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Dan yang keempat, U4 adalah sama dengan A dikali 4 kuadrat ditambah B dikali 4 ditambah C, maka sama dengan menghasilkan 16A ditambah 4B ditambah C, sehingga dapat kita tulis menjadi, nah seperti ini anak-anak, dilihat ya, barisan yang tadi 1, 3, 6, 10, 15. Kita lihat pada beda tingkat pertama 2, 3, 4, dan 5. Kemudian pada tingkat kedua 1, 1, dan 1. Nah, ini bedanya sudah sama pada tingkat kedua. Nah, tadi kita sudah substitusikan nilai
U1, U2, dan U3 sampai dengan U4. Nah, kita masukkan nilai itu dalam barisan tersebut. Kita tulis A ditambah B ditambah C. 4A ditambah 2B ditambah C. Suku kedua. Suku ketiga, 9A ditambah 3B ditambah C. Dan suku keempat, 16A plus 4B plus C. Perhatikan anak-anak ya. Nah, kita lihat bedanya pada tingkat pertama. 4A ditambah 2B plus C dikurangi A plus B plus C. Maka akan kita peroleh 4A dikurangi A berapa anak-anak? 3A. 2B dikurangi B berapa anak-anak? 1B. C dikurang C adalah 0. Maka menjadi 3A ditambah B. Ini beda pada tingkat pertama. Kemudian kita lanjut pada tingkat kedua. Ini diperoleh dari 9A ditambah 3B ditambah C dikurangi 4A ditambah 2B ditambah C. Maka akan menghasilkan 9A dikurangi 4A berapa anak-anak? 5A. 3B dikurangi 2B berapa anak-anak? B atau 1B. C dikurangi C berapa anak-anak? 0. Maka diperoleh 5A ditambah B. Nah, selanjutnya kita akan hitung beda pada tingkat keduanya, yaitu 5A ditambah B dikurangi 3A ditambah B. Maka menjadi 5A dikurangi 3A berapa anak-anak? 2A. B dikurang B adalah berapa anak-anak? 0. Maka hasilnya adalah 2A. Perhatikan ya anak-anak di sini ya. Nah, nanti kita akan menentukan nilai A, B, dan C dengan menggunakan rumus yang sudah kita berikan tadi, yang sudah diberikan ya anak-anak ya. Nah, berdasarkan keterangan di atas, maka A ditambah B ditambah C sama dengan 1. Lihat ini anak-anak ya. Kemudian 3A ditambah B sama dengan 2. Dan 2A sama dengan 1. Nah, perhatikan. Dengan metode substitusi, kita dapat menentukan nilai A, B, dan C. Perhatikan, 2A sama dengan 1. A kita peroleh sama dengan 1 dibagi 2. Maka nilai A berapa anak-anak? Setengah ya anak-anak ya. Kemudian 3A ditambah B sama dengan 2 atau plus 2. Maka di sini kita substitusikan nilai A yang setengah. 3 dikali setengah ditambah B sama dengan 2. Kemudian B sama dengan 2. Ya, kemudian ini dikurangi 3 dikali setengah berapa anak-anak? 3/2 atau 1 setengah. Maka di sini B sama dengan 2 dikurangi 1 setengah. Berapa anak-anak? Nilainya adalah setengah. Nah, kemudian kita perhatikan yang terakhir yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 1. A-nya tadi berapa anak-anak? Setengah. B-nya berapa? Setengah. Maka setengah ditambah setengah ditambah C sama dengan 1. Maka C, setengah ditambah setengah berapa ini anak-anak? 1. Maka C sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Perhatikan ya. Pelan-pelan dengan mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus yang udah Ibu berikan di depan tadi, yaitu UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Maka akan kita peroleh UN sama dengan setengah N kuadrat ditambah setengah N. Nah, ini rumus umum ya dari barisan yang tadi. Nah, sekarang kalau ditanya berapa suku ke-20, maka suku ke-20 adalah kita masukkan nilai N-nya 20 anak-anak. Setengah dikali 20 kuadrat ditambah setengah dikali 20. 20 kuadrat berapa anak-anak? 400 dikali setengah maka 200. Setengah dikali 20 berapa anak-anak? 10. Maka kita jumlahkan. Jadi U20 sama dengan 210. Nah, itu jawabannya ya anak-anak ya. Nah, sekarang akan dijelaskan juga. Kalian juga boleh menggunakan rumus UN sama dengan A per 0 faktorial ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B per 1 faktorial ditambah buka kurung
N dikurang 1 tutup kurung dikali N buka kurung N dikurang 2 tutup kurung dikali C per 2 faktorial plus buka kurung N dikurang 1 tutup kurung buka kurung atau dikali N dikurang 2 tutup kurung dikali N dikurang 3 tutup kurung dikali D per 3 faktorial dan seterusnya ya anak-anak ya. Nah ini maksudnya untuk tingkat berikutnya nanti kalian akan dilanjutkan di SMA nanti anak-anak ya. Nah untuk lebih jelasnya akan Ibu berikan contoh soal dan penyelesaian. Nomor 1, tentukan rumus suku ke N dari barisan aritmetika 4, 6, 13, 25, 42, dan seterusnya. Penyelesaiannya perhatikan anak-anak ya. Nah, kita lihat tadi. Kita lihat di sini nilainya adalah, kita kurangi dulu ya anak-anak ya. 6 dikurang 4 berapa tadi anak-anak? 2. 13 dikurang 6 berapa anak-anak? 7. Ya, kemudian 7-nya kita kurangi dengan 2 berapa anak-anak? 5. Berarti kita bergerak dari 2A sama dengan 5. Maka diperoleh A sama dengan 5 dibagi 2 atau 5/2. Ini rumus yang pertama. Kita bergerak dari bawah ke atas ya anak-anak ya. 3A rumus yang kedua. 3A ditambah B sama dengan 2. 2-nya dari mana tadi anak-anak? Dari ini 6 dikurang 4 ya. Kemudian kita substitusikan nilai A-nya tadi yang 5/2 anak-anak. 3 dikali 5/2 ditambah B sama dengan 2. Kita kalikan 15/2 ditambah B sama dengan 2. B sama dengan 2 dikurangi 15/2. Nah, kita dalam mengurangkan samakan penyebut ya anak-anak ya. Di sini penyebutnya 2, maka 2 ini berubah menjadi 4/2. KPK-nya ya anak-anak ya. 4/2 dikurangi 15/2 adalah B sama dengan negatif 11/2. Tolong diingat anak ya. Diingat-ingat ya tadi A-nya 5/2, B-nya negatif 11/2. Yang terakhir A ditambah B ditambah C sama dengan 4. Substitusikan nilai A yaitu 5/2, nilai B min atau negatif 11/2 plus C sama dengan, kita ubah si 4 ini. 4 dari mana anak-anak? Nih dari sini suku pertama tadi ya. Ini kita ubah menjadi 8/2. Kenapa? Karena supaya kalian bisa menyelesaikan penyebutnya harus disamakan. Maka C kita peroleh sama dengan 8/2 dikurangi 5/2 ditambah 11/2. Kalau penyebut sudah sama, maka yang pembilangnya tinggal kita selesaikan sesuai operasinya anak-anak. 8 dikurang 5 berapa anak-anak? 3. 3 ditambah 11, 14. Maka C sama dengan 14/2. Nah, perhatikan. Kita sudah mendapatkan semuanya nih anak-anak. Nilai A, B, dan C. A sama dengan 5/2, B sama dengan negatif 11/2, dan C sama dengan 14/2. Nah, maka kita bentuk ke bentuk umumnya. Kita substitusikan semuanya. Bentuk umumnya harus diingat-ingat ya anak-anak ya. UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Maka UN sama dengan, A-nya masukkan 5/2, N kuadrat dikurangi 11/2 N plus 14/2. Nah, per 2-nya ini kita keluarkan ya. Nah, persekutuan. Maka menjadi setengah. Nah, ini yang sisanya kita tulis dalam kurung. Buka kurung 5N kuadrat dikurangi 11N ditambah 14. Maka rumus umumnya adalah UN sama dengan setengah dikali 5N kuadrat dikurangi 11N ditambah 14. Nah, begitulah anak-anak. Mudah-mudahan bisa kalian pahami anak-anak ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, itu perhatikan ya, kalian bisa melihat di sini tadi beda-bedanya ya anak-anak ya. Untuk nomor 2. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 14 buah, baris kedua
berisi 16 buah, baris ketiga 18 buah, dan seterusnya. Selalu bertambah 2. Pertanyaannya, banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah titik-titik. Kita lihat pembahasannya anak-anak. Ya, perhatikan. Di sini diketahui banyak kursi pada baris pertama kita tulis sebagai U1 adalah 14. Banyak kursi pada baris kedua adalah 16 atau U2 sama dengan 16. Yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris ke-20. Perhatikan, di sini penyelesaiannya kita tentukan beda terlebih dahulu ya anak-anak ya. U2 dikurangi U1 adalah 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Maka UN, nah ini kita harus ingat-ingat kembali rumusnya anak-anak ya. Pada barisan aritmetika, UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Maka U20 sama dengan 14, masukkan nilainya ya, suku pertama tadi adalah 14, ditambah N-nya ini adalah 20, dikurangi 1 dikali bedanya adalah 2. Maka U20 sama dengan 14 ditambah 20 kurang 1, 19, dikali 2 adalah 38. Maka 14 ditambah 38, U20 sama dengan 52. Jadi, banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 52 buah kursi. Nah, perhatikan yang ketiga anak-anak. Bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah 15 menit, banyak bakteri ada 400. Pertanyaannya adalah, banyak bakteri setelah 30 menit adalah titik-titik. Perhatikan. Pembahasannya, misalkan U1 menyatakan banyak bakteri mula-mula atau 0 menit. Anak-anak ya, dia belum membelah itu. U2 saat 5 menit, U3 saat 10 menit, dan seterusnya. Kemudian diketahui di situ adalah U4 sama dengan 400. Maka U4 pada barisan geometri itu rumusnya adalah AR pangkat 3 sama dengan 400. Ya, di situ akan kita peroleh banyak bakteri setelah 30 menit ya, perhatikan anak-anak ya. R sama dengan 2. Ditanya adalah U7. Dengan demikian akan didapat UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. U7 sama dengan AR pangkat 6 sama dengan AR pangkat 3, kita uraikan menjadi kali R pangkat 3. AR pangkat 3-nya adalah 400. R-nya tadi 2 anak-anak ya, 2 pangkat 3 adalah 8. Maka 400 dikali 8 sama dengan 3.200. Jadi banyak bakteri setelah 30 menit adalah 3.200. Perhatikan ya anak-anak ya. Nah, demikian untuk materi hari ini telah Ibu sampaikan dan telah Ibu berikan contoh soal. Terakhir akan Ibu tutup dengan memberikan latihan soal sebanyak 4 buah soal yang harus kalian kerjakan di e-learning ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian tetap diberi kesehatan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.